Sorry about that. Hi, my name is Panji. I'm from Indonesia. Been here for about a year. I'm starting to think that if the world is a family, United States is that one autistic kid in the family. No, a genius. That's what I mean. Don't get me wrong, a genius. But you know, everybody else in the family was like, yeah, that was a little bit weird, right? Because you live in your own world, like you have your own universe, and you don't care about anything else in the world. Like for instance, my man was talking about football and soccer, right? Now here's my take. So World Cup has ended. You know who won? No, the word football won. Nobody uses the word soccer. Everybody's using the word football. Here's one thing else. Cristiano Ronaldo, right? A football player. He has 520 million followers on Instagram. Do you know who has the most followers on Instagram for a soccer player? Christian Pulisic, 6 million. You guys lost, okay? It's football. Join everybody else. No? Alright, here's another argument. You know how the rest of the world uses metric system, right? A lot of people around the world uses metric system. So it's kilometers, meters, and centimeters, right? And you guys use the imperial system. It's miles and feet and inches. First of all, imperial system, this isn't Star Wars, you guys. There's no stormtrooper walking on Washington Square Park looking for Rebel Alliance. There's no need to use the imperial system. That's what I'm trying to say. But okay, here we go. So 3 kilometers is 3,000 meters and 300,000 centimeters, right? Do you know what 3 miles is? It's 15,840 feet or 190,080 inches. What are you doing to your brain? That's a lot of crazy number. Just leave it. Join everybody else. Leave imperial system. I'm pretty sure Darth Vader won't mind. Hari Senin pagi. Anak-anak udah berangkat sekolah dan saatnya kita memulai satu lagi episode baru dari .id Weekly Vlog. Adit. Oke, gue mau ngomongin soal target di episode kali ini. Gue bisa mikir dan kelihatannya di tahun ini gue mesti punya sesuatu untuk gue incer gitu. Sebenarnya tujuannya supaya membantu gue lebih konsisten aja. Orang suka nanya sama gue, bedanya konsisten sama persisten itu apa? Kalau konsisten itu kan satu kondisi di mana kita selalu ada di level yang sama. Gitu kurang lebihnya. Kayak konsisten menang, konsisten latihan, konsisten tolol, konsisten lupa. Jadi sebuah kondisi di mana kita selalu sama di sebuah level gitu. Itu kan namanya konsisten ya. Kalau persist itu adalah untuk ngotot kendati pun ada hal-hal yang mendorong balik gitu. Jadi kayak tetap konsisten walaupun ada rintangan. Itu kurang lebihnya persistent, to persist gitu, untuk ngotot, untuk melawan gitu, untuk kekeh gitu. Agak susah memang, tapi biasanya kalau menurut gue setidaknya, kenapa orang bisa persisten, kenapa orang bisa terus konsisten kendati pun terpaan, adalah karena dia ada yang dituju. Nah tujuannya itu yang membantu dia bisa lebih konsisten. Alasan dia tetap ngotot untuk konsisten kendati pun dihajar sesuatu adalah karena ada alasan yang lebih kuat gitu. Konsistennya itu dengan tujuan. Nah itu yang selama ini membantu gue, dan itu yang gue butuhkan setidaknya untuk tahun ini. Kalau tahun kemarin kan jatuhnya kayak eksperimen ya, kita ngeraba apa yang terjadi kemarin lalu
Kita pikir, oke, berdasarkan data tahun lalu, tahun ini kita mau ngapain nih, gitu. Gue udah punya itu. Tapi sebelum kesana, mari kita ngomongin soal apa yang terjadi dalam 1 minggu ini, Senin sampai dengan hari Minggu. Hari Senin gue banyak di rumah, karena seingat gue, ya, tanggal 1 itu kan hari Minggu. Tanggal 2 itu hari Senin kalau nggak salah. Dit, bener gak? Coba lu tulis di situ. Karena sekolah masuk tanggal 3. Jadi kayaknya hari Senin tuh gue masih di rumah. Melakukan hal seperti biasa aja. Beres-beres, ngurusin segala macam, cucian, gitu-gitulah. Nah, hari Selasa gue mulai open mic, gue inget. Hari Selasa, gue pergi ke Eastville Comedy Club untuk nyobain set baru. If the world is a family, then the US is that one autistic kid. You know what I'm saying? Orang yang ngikutin .id weekly vlog atau ngikutin konten menjadi lucu yang khusus untuk member, itu tahu biasanya Senin atau di minggu pertama, entah Senin, entah Selasanya, atau Rabunya, itu gue datang dengan joke baru. Entah itu 1 beat doang, atau 1 set 5 menit itu baru semua. Tapi gue mendisiplinkan diri untuk bawa yang baru. Nah, gue datang bawa joke baru. Joke ini sebenarnya buat gue ya, ada nuansa, iya nggak ya gue bawain nggak ya gitu, karena sebenarnya agak beresiko, karena dia adalah joke yang merupakan level terrumit dalam berkomedi. Jadi kan ada 3 jenis ketawa ya. Ada kita ngajak penonton ngetawain diri kita sendiri, itu namanya self-deprecating. Ini prinsip yang gue belajarin dari Seminato Slim Boy. Sebenarnya sih ada banyak buku yang ngajarin hal yang sama, tapi ini cara Sam jelasin tuh paling nempel di kepala. Ada kita ngajak penonton ngetawain diri kita, itu self-deprecating, kayak ngomongin kita jelek, ngomongin kita botak, ngomongin kita tua, ngomongin kita jomblo, gitu-gitu. Ada kita ngajak penonton ngetawain yang lain, itu bisa pemerintahan, bisa Luhut Binsar Panjaitan, bisa siapapun lah, orang atau kejadian atau kota yang kita bisa bahas, dan ngajak penonton ngetawain diri mereka sendiri. Nah, ini level yang paling sulit karena mereka butuh untuk bisa menertawakan diri sendiri. Nggak semua bisa, dan dibutuhkan kemampuan tertentu untuk membuat mereka jadi mau ketawa, antara mereka iya dengan argumen kita atau emang kita lucu banget sehingga dia nggak setuju tapi ketawa juga. Kan sering kayak gitu tuh, kita ketawa abis itu kita geleng-geleng, parah banget tuh barusan tuh gitu. Jadi nggak setuju sebenarnya logikanya, tapi instingnya mancing untuk ketawa duluan saking lucunya. Nah, joke ini tuh tentang kenapa menurut gue Amerika itu aneh banget sebagai sebuah negara gitu. Berdasarkan pengalaman 1 tahun ini, gue ngeliat tuh, gue ngerasa sebenarnya kalau dipikir-pikir Amerika tuh aneh banget, agak nggak masuk akal anehnya. Terus gue bahas di Eastville. Di Eastville gue bahas, responnya lumayan. Gue tahu ini beat tuh punya peluang untuk jadi sesuatu. Setiap kali respon pertama itu nggak langsung ketawa gitu, tapi ada kayak gitunya dulu. Ada beberapa beat gue kayak gitu. Beat soal Enmas. ada beat soal orang Yahudi lah. Gue mau ngomong jadi karena kalau misalkan gue ngomong kalimatnya doang, ada yang nonton terus kelepas konteksnya jadi parah banget dengan antisemitisme, Kanye West dan segala macam. Ada beat tentang orang Yahudi, itu ketika dilempar pertama kali tuh reaksi orang tuh oh my god gitu. Terus ada satu lagi beat soal, bahkan beat soal pizza itu juga kayak gitu, bikin orang ngerespon wah gitu. Nah, ini salah satu beat yang seperti itu. Waktu gue lempar tuh ada responsnya oh my god gitu, ada kayak gitunya oh fuck gitu, ada kayak gitu oh shit. Jadi dapat perhatiannya, terus tapi gimana ngolahnya itu loh. Pulang-pulang gue ngerasa, enak banget barusan tuh. Open mic, terus kita punya sesuatu tuh, ada sesuatu tuh kayak, ini bisa jadi sesuatu tuh. Itu tuh perasaan yang menyenangkan sekali, jadi semangat gitu. Enak banget perasaan habis nyobain sebuah joke baru dan bekerja dengan cukup baik. Seneng rasanya. Itu kan dari Selasa, Rabunya gue open mic di Greenwich Village Comedy Club. Udah lama gak open mic di situ. Ini sebenarnya open mic yang gue suka, tapi daftarnya tuh ribet banget. Harus lewat email, terus udah gitu harus bayar lah Venmo $5.
Terus gue daftar untuk hari Rabu jam 5 sore. Nah, gue lempar joke ke situ. Responnya juga sama, oh shit gitu, ada kayak gitunya. Terus, tapi responnya nggak sehangat waktu di Eastville. Tapi respon awalnya sama-sama, kaget gitu. Kok kayak gini ya? Coba gue gini dulu, set. Nggak berubah deh. Oke, gini kali ya gue, sambil gini. Oke, terus kayak gitu, apa lagi? Rabu. Hari Kamis, gue ngisi, nah ini lucu sekali. Hari Kamis tuh gue ngisi acara. Acara itu live stream Thursday. Jadi gue rutin sebulan sekali itu ngisi acara live stream Thursday. Alright, give it up for Pansy. We are live and welcome to another edition of Live Stream Thursday. Make some noise, everybody. Let's go. Live stream Thursday itu sebenarnya acaranya Mike Tapa NYC yang intinya cuman dia bikin acara live streaming tapi nggak ada yang dibayar. Nggak tahu deh yang lain pada dibayar atau enggak ya. Tapi biasanya itu nggak pernah dibayar. Dan orang memperlakukan itu kayak open mic aja. Hostnya tuh sebenarnya Josh Pallet, tapi Josh kan kawin dan dia lagi ke kampung halaman istrinya, lagi nggak ada. Terus kadang-kadang yang gantiin adalah ada satu komika perempuan, biasanya sehari 2 ada yang live stream Thursday, 7 sampai 8, 8 sampai 9. Yang 7 sampai 8 tuh cewek, gue lupa namanya siapa, gue follow juga. Yang 8 sampai 9 biasanya Josh Pallet. Nah, tapi kemarin gue nge-host dan cuma ada satu. Terus pada saat yang bersamaan, Mas Helmi itu yang lagi di New York itu pengen nonton. Jadi sebenarnya ada, kalau tahun baru tuh banyak kayak artis di sini. Mas Helmi emang udah janjian sama gue, Mas Ari Lasso juga sempat WhatsAppan, tapi dia di New York tuh sebentar doang. Banyakan di LA, kan manggung tuh Dewa di LA. Terus udah gitu Mas Helmi bilang pengen nonton. Terus kalau nggak salah tanggal 6 atau tanggal 7-nya udah balik. Terus gue bilang gue ada tanggal 5 ada stand up dan nge-host acara stand up. Tapi acaranya kecil mas, gak apa-apa gitu. Terus akhirnya dia datang tuh di live stream Thursday. Live stream Thursday dia datang, dia bawa rombongan. Datang berberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, mungkin 6 atau 7 orang, gue lupa. Terus gue nge-post juga, gue bilang, ini gue tahu ini dadakan, tapi kalau misalnya lu mau ngeliat gue stand up dan nge-host di West 44th Street ya, ntar malam jam 7:30 kata gue. Terus datang lagi, ada 1, 2, 3 orang. Jadi kalau salah ada 10 orang. Ada 10 orang nonton. Terus semua orang kaget di situ karena biasanya itu acara nggak ada yang nonton. Termasuk walaupun kalau gue nge-host selama ini nggak pernah ada yang nonton, nggak pernah ada penonton datang. Tapi mereka datang. Terus pas gue datang ketemu sama Denise, si Denise bilang, gue manggilnya Di, kami semua manggilnya Di, bilang, hey, your fans are here, katanya gitu. Oh really? Yeah, they've been here. Very early. Terus ternyata mereka datang ke pagian, tapi ada open mic, ada open mic memang sebelum si acara gue, terus sempat nonton open mic dulu. Terus gue nge-host, terus gue sempat stand up, terus gue lempar beat yang udah gue latih dari Senin Selasa Rabu, di Kamis gue coba, terus kena. Memang responnya ke orang Indonesia lebih pecah ya, karena orang Indonesia mah enak ngetawain orang Amerika. Orang Amerika kan sulit ngetawain diri sendiri. If the world is a family, the United States is that one autistic kid in the family. Tapi terus itu juga menyenangkan sekali bisa ketemu sama Mas Helmi. Itu tahu persis proses dan perjalanan gue ke New York, karena pertama kali gue interview sama Mas Helmi, gue pernah bilang kalau gue mau ke New York, tapi gue belum ngumumin sama orang. Pas akhirnya ngumumin sama orang udah pada tahu. Pas gue lagi di Jakarta, Mas Helmi ngajakin mampir dong ke studio gue, terus gue datang ke studionya untuk bikin konten di YouTube ya Mas Helmi. Waktu itu momennya juga bersamaan dengan Will Smith nampar Chris Rock. Terus pas gue bikin konten 7x7, Mas Helmi juga gue undang karena beliau adalah salah satu pewawancara yang gue suka gitu.
di situ pun kami ngobrol-ngobrol. Jadi Mas Helmi tahu persis prosesnya, dan kali ini Mas Helmi memuaskan rasa penasarannya terhadap apa yang gue lakukan. Dan Mas Helmi ngeliat sendiri bagaimana di situ mah gue bukan apa-apa gitu, bukan siapa-siapa. Mas Helmi, terima kasih banyak udah datang nonton. Wah, gue bangga banget, Ji. Cuman kayak gitu padahal kecil. Oh iya, itu justru itu yang membuat gue makin bangga. Jadi menurut gue, dengan seorang Panji yang biasa main depan ratusan orang, ribuan ke orang kemarin, gue aja nggak sanggup tuh. Mentalitinya, kemauan lo untuk berjuang, belajar gitu. Jadi makanya gue bilang, kita harus datang. Kita harus datang. Thank you semuanya. Semoga sukses. Thank you. Ya, jadi semoga makin berjaya dan menjadi wakil Indonesia. Nggak gampang jadi komedian di Amerika. Kalau penyanyi mah gampang. Oh gitu ya? Karena music is universal lah. Iya. Bayangin aja gamelannya dipakai oleh James Cameron di Avatar. Nggak perlu Bener. terjemahin gitu. Tapi kalau komik, aduh, kan lucunya kita belum tuh sama dengan lucunya orang Amerika. Begitu juga sebaliknya. Iya. Menurut gue sih Panji satu nama, gila. Thank you Mas. Sukses ya. Sebenarnya lucu ya. Orang yang nggak kenal gue itu pengen nonton gue di New York karena emang pengen nonton Panji. Kalau orang nggak pernah nonton gue dan nggak kenal gue, tapi orang yang kenal gue, contohnya nih kayak Patrick Effendi dari Emily, kayak Reza Rahadian, kayak Mas Helmi, siapa lagi waktu itu ya? Itu tuh datang karena bukan sekedar pengen ngeliat gue stand up itu juga, tapi lebih pada kayak gimana ya si Panji di New York gitu. Karena mereka, Patrick waktu itu ngeliat sendiri gue manggung di depan 10 orang juga kalau nggak salah, di ruangan yang sama dengan yang kemarin Mas Helmi nonton, tuh ruangan kecil sekali. Terus Reza juga ngeliat gue show di Brooklyn waktu itu di Eastville, jadi dia tahu betapa kayak gimana gitu. Jadi buat mereka tuh beda, hiburannya justru ngeliat si Panji turun gitu dari kahayangan ke dunia antah berantah gitu hiburannya untuk mereka. Terus abis gue manggung di situ, terus sempat ngobrol-ngobrol bentar, terus semua komika pada kaget gitu. Terus banyak yang udah kenal gue tapi baru tahu gue siapa, dan gue kenalin Mas Helmi kepada yang lain. Yo, take me, I need to get out of Brooklyn. I'm in Brooklyn right now. Mas Helmi itu kan sosok legendaris, jadi mereka semua kaget gitu. Bagaimana Mas Helmi itu sosok yang gede banget gitu. Terus gue cerita Mas Helmi ini king of quiz in Indonesia, kata gue. He used to head the Indonesia's national TV station. Terus kakaknya adalah penyanyi country nomor 1 di Indonesia yang juga adalah duta besar Indonesia. Jadi mereka tuh ini siapa sih gitu. Terus ada satu teman gue, Rashad, komedian, juga bilang, gue udah tahu sih ini orang kaya dari tas yang dia pakai, tas apa ya, LV atau apa gitu, Mas Helmi. Jadi gue kelihatan sini semua orang kayaknya orang kaya nih gitu. Terus pulangnya sebenarnya Mas Helmi ngajak makan pizza di sebelah, tapi gue pengen buru-buru pulang karena nggak pengen ninggalin di Posyera sama Mila lama-lama. Terus pulang deh. Hari Jumatnya gue open mic lagi di QED. I think the United States is like that one autistic kid in the family. You good? Should I continue? Thank you. Itu adalah salah satunya open mic yang yang terjadi di QED, tapi cuacanya baik-baik aja dan rame banget. Ada sekitar mungkin 24 orang kayaknya. 27 orang. Karena grupnya per 5, nah gue 5 ketiga, abis itu sisanya 7. Terus gue ngelempar beat juga lumayan kena, sama-sama gitu, sama-sama ada respon gitunya. Nanti lu lihat aja di joki. Mungkin si Adit bisa munculin dikit beatnya. Tapi nggak tahu ya bagian mananya. Tapi ya nanti biar Adit aja yang milih deh, gue percaya. Tapi gue senang sama beat itu. Gue masih nggak tahu ya mau gue pakai atau nggak, karena ini kan hari Senin nih. Hari Minggu tuh gue ngisi show yang buat gue penting sekali, karena gue stand up untuk komika Amerika yang gue kagumi sejak kepindahan gue. Jadi kan
waktu gue pindah ke sini kan ada banyak yang gue lihat kan. Di antara yang gue lihat secara langsung hanya ada beberapa yang gue kagumin. Josh sama Kevin udah pasti. Tapi salah satunya adalah Sammy Obeid ini. Sammy Obeid ini menurut gue kalau gue mau mempatronkan karir gue ke dia, lebih ke konsistensinya dia aja. Dia kerja manggung mulu. Gue nggak tahu dia open mic di mana, tapi kerja dia manggung mulu, dan terlebih lagi dia kerja posting joke-nya mulu di Instagram. Dan dengan itu fanbase-nya tuh kebangun mulu. Kerjanya tuh bikin show di sini. Dia nggak nunggu dipanggil, dia bilang, gue bikin show di sini, gue bikin show di sini, gue bikin show di sini. Salah satunya tanggal 15, dia manggung di Chelsea Music Hall. Bagus banget venue-nya. Terus dia ngajak gue untuk ngisi, dan kami berenam sama dengan dia, Sammy Obeid and Friends. Nah itu penting sekali untuk gue. Gue gak tahu set gue berapa menit, tapi itu penting sekali buat gue. Gue pengen bikin dia seneng ngeliat gue sehingga make gue lagi, dan pengen orang-orang yang ada dalam satu show tersebut ngeliat gue dan make gue di show-nya dia. Open mic di QED itu selalu menarik deh, soalnya open mic QED tersebut itu bukan open mic komedi, tapi open mic titik. Jadi semua bisa naik ke panggung tersebut terus showcasing sesuatu. Gue waktu itu pernah ngeliat ada duo gitu, ada yang main gitar sama nyanyi. Yang kemarin gue ngeliat ada satu orang nge-rap dan satu orang nyanyi. Jadi lucu, habis itu setiap kali, jadi waktu itu ada yang lagi nge-rap. Dia nge-rapnya lumayan lah karena paling beda sendiri kan. Jadi kelihatan belang gitu lah. Terus udah gitu orang berikutnya yang stand up setelah dia anyep. Nah giliran pas gue mau stand up, sebelumnya orang nyanyi. Terus gue bilang, I instantly remember the guy that did a set after the rapper. But okay, my name is Panji. tapi secara umum QED menarik sekali sih. Itu adalah bagian dari target gue. Jadi kita lihatlah nanti, kayaknya minggu ini mau gue coba lagi tuh job menuju ke sana sambil ngangetin lagi joke-joke lama gue. Hari Sabtu adalah waktunya untuk keluarga. Gue, Mila, Dipo, Shira pergi ke Manhattan. Kami ke toko buku. Kebetulan Shira pengen belanja barang-barang arts and craft. Terus Dipo tadinya pengen nyari buku tentang hewan. Terus Mila juga pengen ke toko buku. Terus gue emang pengen ngincer buku, nyari buku. Berangkat kami ke sana, terus kami sempat belanja. Menyenangkan sekali. Barnes & Noble itu toko buku favorit gue dah. Cuman gak asiknya Barnes & Noble yang di Amerika tuh kedai kopinya tuh Starbucks. Di negara lain tuh kedai kopinya tuh kedai kopi indie. Gue inget gue waktu itu pernah ke Barnes & Noble, salah satu yang gue suka tuh yang di Edinburgh. Dia ada cafe gitu. Cafe indie gitu, bukan cafe chain yang gede. Setidaknya waktu itu ya, waktu itu gue kesana. Pemandangannya, aduh, Edinburgh tuh cakep banget ya. Gue pengen ngajak keluarga gue kesana. Tapi gue suka sama Barnes & Noble. Yang di LA juga bagus tuh. Ada Starbucks juga di bawahnya. Abis itu, kami nonton Black Panther, Wakanda Forever di bioskop. Mila udah lama pengen nonton bioskop. Dipo bilang pengen nonton Black Panther, gue nawarin Shira pengen juga. Dan syukurnya semuanya pada happy. Shira bilang dia suka filmnya, Dipo juga suka filmnya. Gue juga seneng filmnya, walaupun gue agak menyayangkan akhirnya ya. Sebenarnya gue seneng dengan gagasan Black Panther perempuan. Karena sejalan dengan apa yang lagi kejadian nih. Captain America-nya hitam. Captain America-nya kulit hitam. Spider-Man-nya kulit hitam. Terus Black Panther perempuan kayaknya seru aja gitu menurut gue. Cuman ya ternyata di akhirnya terungkap sesuatu. Gue nggak pengen ngasih tahu karena mungkin lu belum nonton ya. Sesudah hari Minggu kami di rumah aja, kalau nggak salah ya gue keluar cuma untuk belanja aja, groceries aja. Terus udah selesai hari ini deh. Nah,
Berkaitan dengan yang acara Semi Obit itu, Semi Obit and Friends, gue mau kasih tahu target gue ada sejumlah target, ada 7 seinget gue. Untuk karir stand up gue di New York, spesifik untuk karir komedi gue. Pertama, gue nargetin seminggu 5 kali open mic. Ini bukan masalah ada show atau enggak, masalah ada joke baru atau enggak. Ini tuh kayak pergi nge-gym aja bener, kayak nge-gym aja. Orang juga nge-gym tuh nggak yang, kayaknya 5 kali nge-gym badan gue kayak The Rock nih, nggak kayak gitu. The Rock itu kan akumulasi dari ke-gym mulu, kan gitu kan. Jadi kan habitnya mesti dibangun. Gue ngeliat ada konten kreator bilang bahwa kalau lu mau mulai nge-gym, yang pertama lu bangun itu habit ke gymnya. Jadi daripada lu datang sejam, tapi terus baru datang lagi sebulan lagi, habis itu baru datang 2 bulan lagi, tapi sejam. Mendingan yang lu bangun adalah lu datang ke sana 15 menit. Palingan juga ntar lebih gitu. Tapi di kepala lu datang cuma untuk 15 menit. Karena yang mesti dibangun tuh habitnya, habit ke nge-gymnya. Bukan aktivitasnya. Nah itu yang juga mesti gue bangun. Yang pengen gue bangun tuh habit untuk open mic-nya. Harus jadi kebiasaan, karena kalau sudah terbiasa, jadi bagian dari rutinitas, nanti kebentuk sendiri otot-otot komedinya gitu. Dan gue ngerasa kok makin lama penulisan komedi gue makin oke. Open mic itu ya, oleh Jerry Seinfeld selalu disebut sebagai gym. Comedy club sih dia sebut sebagai gym, the smelly gym kata dia. Dan memang sebenarnya secara analogi mirip. Orang kalau misalkan nge-gym sehari, 2 hari, seminggu, sebulan terus berharap badannya langsung cakep sih. Silakan berharap aja, tapi karena disiplin terus menerus, rutin, lakukan dengan benar, tiba-tiba kita menyadari badan kita kebentuk. Sama kayak open mic. Gue tuh kalau berharap joke dicobain sekali, 2 kali, 5 kali terus langsung solid tuh guenya yang salah. Jadi ketika gue open mic tuh gue nggak berharap langsung lucu hari itu atau langsung lucu lusa atau langsung banyak job. Gue open mic terus-terusan aja, terus aja setiap hari disiplin. Beat kena, beat nggak kena, nggak terlalu penting. Yang penting put the time in, put the clock in. Nikmatin perjalanannya, nikmatin kegiatannya, terus nyampe deh. Joke gue yang dulu, ini ada beberapa joke yang gue bangga dari sisi penulisan. Kayak contohnya si joke yang ini nih gue banggakan dari sisi penulisan. Terus kayak joke yang pizza juga gue suka. Terus ada satu joke tentang joke favorit gue apa aja ya? Oh itu juga gue suka tuh, Squirrels. Itu juga gue suka. Jadi dari sisi penulisan, dari kerapihan, dari format tuh gue tahu bahwa ini tuh udah lebih bagus gitu. Ini tuh bener-bener joke gitu. Nah gue pengen lebih banyak yang kayak gitu-gitu. Pengen gue kumpulin terus, dan itu datang dengan makin sering gue stand up. Nah jadi karena targetnya 5 kali, itu sebenarnya nggak banyak. Karena kan sebelumnya gue bisa 2 kali 5, 2 kali 6, bisa 12 atau 18 minggu sebenarnya. Waktu awal-awal, karena gue pengen buru-buru solid, supaya buru-buru dapat job, supaya buru-buru ada orang yang mau ngejamin pekerjaan, supaya bisa buru-buru ngurus visa O1, supaya bisa buru-buru ngurus rumah dan sekolah, kan gitu dulu kan. Dan waktu itu gue sendirian, sekarang kan gue ada anak-anak sama istri. Jadi kan gue mesti memastikan gue juga jadi ayah yang baik dan suami yang baik juga. Jadi sebenarnya 5 kali sehari itu sedikit, tapi masih lebih banyak daripada rata-rata komika lain. Sepengalaman gue ya. Dan kalau misalnya 5 kali sehari kan berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dengan asumsi Sabtu gue mungkin ada job atau ada antara sama keluarga atau ada job gitu. Nah itu pun minimal. Jadi gue bisa aja tuh kayak yang hari Rabu dan Kamis tuh gue bisa 2 kali sehari, karena dari Greenwich Village gue antara bisa ke Grizzly Pear atau gue bisa ke Comedy Shop, karena satu area. Jadi bisa lebih tuh. Dan itu pun gue bisa, kalau misalnya ada 1 hari yang gue nggak bisa gitu misalnya, gue bisa tumpuk 2 gitu. Jadi tetap dapat 5. Yang penting konsistennya, itu 1. Yang kedua, gue mesti lebih banyak nonton comedy shows.
gue tuh selama ini tuh enggan untuk nonton komedi karena kayak lagi bersenang-senang, dan rasanya aneh banget bersenang-senang di saat anak-anak sama istri nggak ikut terlibat bersenang-senang gitu. Tapi gue tuh harus bilang sama diri gue sendiri, karena memang benar bahwa nonton komedi itu bagian dari pekerjaan. Karena Kevin Sanchez waktu itu bilang, dan Josh Pallet juga ngomong hal yang sama, dia bilang, gue tahu lu seneng nonton open mic sampai habis, tapi wawasan lu tentang joke writing itu nggak bisa lu lihat dari open mic, kata dia. Kalau lu mau ngeliat yang bagus, lu mesti isi kepala lu dengan format-format penulisan joke yang bagus dari komika-komika yang udah profesional gitu. Itu yang lu tumpahin. Jadi kalau misalnya lu mau nonton open mic sampai habis boleh, tapi seimbangkan. Kalau nggak ntar wawasan lu mau nggak mau instingnya ke arah sana. Dan dia benar, cuman gue mesti lebih disiplin aja. Jadi itu 2. Terus yang ketiga, gue pengen lebih menseriusin si tempe mentality itu, mental tempe. Tempe mentality itu kan sebenarnya kan platform ya, konten, IP sebenarnya, tapi mesti diseriusin. Selama ini tuh gue kendalanya itu emang dari sisi di mana mau ngerjain, bukan dari sisi alat bisa pakai beginian, tapi di mananya ini yang sulit gitu. Gue tarik ke sini, kejauhan karena Queens, ke Manhattan di mana, mau di taman, di apa gitu, tempatnya yang gue sulit. Sementara komedian-komedian lain gue perhatiin, kayak waktu gue ngisi Lucy Paul, atau ngisi Doped Up and Dying podcast, atau ngisi podcastnya Josh sama Kevin, mereka tuh invest di studio. Nah gue tahun ini mau ngelakuin itu. Gue mau invest di studio, biar lebih mudah gue untuk bikin konten, bayar nggak apa-apa. Justru gue lebih masuk akal untuk invest di studio daripada orang-orang ini YouTube-nya pada nggak menghasilkan kan sebenarnya kalau dipikir-pikir. Jadi gue mau seriusin itu, karena dengan itu gue ngebangun jaringan dan ngebangun audience YouTube gue yang berbahasa Inggris. Gue mesti seriusin. Terus yang keempat, gue mau mulai memproduce open mic. Komedian-komedian pada bikin open mic. Nah, gue mau mulai memproduce open mic. Gue mau bikin comedy gym di New York. Gue bikin di Producers Club aja, pasti dikasih sama dia. Gue nyari hari kosong. Tapi ini akan membantu gue lebih disiplin lagi dalam open mic, karena ini gue yang nge-host gitu. Dan ngelatih gue untuk nge-host lebih baik lagi. Dengan itu, harapannya gue, ini target kelima gue bisa produce comedy show. Karena semua komedian pada produce comedy show. Dan memproduseri comedy show, alternative rooms, itu membuka jaringan lagi juga dengan komedian. Jadi semuanya itu nyangkut tuh, lebih sering open mic ketemu banyak orang, banyak komika. Nge-host open mic membuat gue jadi dihubungin sama komedian-komedian, gue mau daftar gitu. Bikin tempe mentality, bikin gue berhubungan lebih dalam. Dengan itu gue bisa memproduseri comedy show gue sendiri. Komedian rata-rata seperti itu. Dan gue mesti mulai proaktif bikin acara. Itu kan panji banget sebenarnya. Nggak nunggu kerjaan datang, bikin kerjaan sendiri. Dan ngebangun IP juga. Gue mau ngebangun IP. IP yang sifatnya show. Untuk gue dan untuk Comika di New York. Yang keenam, masih berkaitan dengan itu, gue nargetin ngisi lebih banyak alternative rooms. Acara-acara yang diproduseri sama komedian, supaya gue bisa ketemu sama komedian-komedian lain, kayak yang nanti nih Semi Obedient Friends, supaya gue dipanggil di acara dia. Gue nargetin itu. Dan yang terakhir apa ya? Tadi sempat kepikiran. Open mic 5 kali sehari, terus tempe mentality, terus yang ketujuh adalah nargetin ngisi 8 podcast orang. Kayak tahun lalu gue tuh ngisi 5. Gue 2 kali di Doped Up and Dying, 2 kali di podcastnya Josh sama Kevin, sekali di podcastnya Lucy Paul. 5 kali dalam setahun. Tahun ini gue naikin jadi 8. Gak usah langsung 2 kali lipat, pelan-pelan aja 8. Nah, nanti kita lihat nih, apakah ini terjadi. Karena dengan itu, gue lagi-lagi buka jaringan dengan orang. Itulah 7 target gue, 7 alasan untuk persisten. 7 tujuan untuk konsistensi ini bisa
punya hasil. Jadi kita lihat apakah kita bisa jalankan. Moga-moga bisa. Itu aja dari gue. Saling mendoakan ya. Gue doain target lu juga kena. Makasih banyak, dan kita ketemu di .id weekly blog berikutnya, di mana di episode minggu depan gue akan cerita target personal. Kalau tadi kan komedi. Nah ini mau cerita soal target personal. Sampai minggu depan. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri, tapi yang pasti dari yang Rp30.000 lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. We have Indonesian in the house right now. There's a little tip for you guys, comedians. Do not do crowd works to Indonesian. They do not answer shit. And one of them, if you talk to them, he won't stop talking. So I'm not saying I'm judging.